situ dibanding dengan meme coin. Bahaya ya. Ini dalam perkembangan ini Ripple pindahkan 31 juta SRP setelah berita kemenangan Grayscale melawan SEC. Dalam perkembangan yang mengejutkan baru-baru ini, Ripple dilaporkan telah memindahkan sejumlah besar SRP, yaitu 31 juta SRP atau setara dengan 16,5 juta US dollar ke sebuah dompet yang tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua dimanapun Anda berada, termasuk tidak termasuk ya di alam gaib. Janganlah nanti tongol-tongol loncat-loncatkan, bahaya. Pocong nggak ikut termasuk ya. Aduh, baru pembukaan aja udah cerenges gak karuan ya. Begitulah Mas Bro, apa adanya. Yang penting akan memberikan edukasi semua ya, bagi terutama pemula, dedengkot ya bolehlah, yang masih on, yang sudah pandai jangan, yang nggak pernah belajar hanya melihat kibulan saja ya, haruslah belajar supaya lebih paham, lebih tahu. Tanpa ilmu, tanpa belajar, saya pastikan Anda makin jengking, makin habis uangnya ya. Ya enggak, ya enggak, denger enggak? Kacau ya. Jadi hari ini Bitcoin ada kenaikan. Kemarin malam luar biasa, naik sampai diangkat ke 28.000, sekarang sudah turun lagi. Inilah bermain kripto, harus ada uang cadangan yang tetap ada di kala market banting. Itu bukannya Anda kabur lari, tapi Anda untuk DCA cadangan itu ketika kemarin sampai diangkat ke 28, Anda TP daripada uang yang cadangan itu, pasti Anda sekarang sudah cuan. Bukan hanya melongo sorak-sorak liatin aja. Ketika market hijau di atas, Anda all in kan semua, memborong. Di saat harganya ngebanting, Anda stres nangis di pojokan, nggak bisa untuk membidik lagi ya. Repot kalau seperti itu. Makanya betul-betul money manajemennya diatur ya. Makin kesini harus makin dewasa, makin pinter lah, jangan makin on aja. Hobi kok sangkut, hobi kok rungkat, itu gimana itu urusannya? Sudah tua harusnya sudah tambah cerdas ya. Musuh kita itu bukan musuh orang-orang sembarangan. Seluruh dunia dalam kripto mereka pinter-pinter, mereka cerdas-cerdas, bermodal semua. Kita harus bermodal dong ya, bukan hanya modal uang. Kalau kita goblok ya disikat sama mereka, jadi makanan mereka ya. Harus modal uang, juga modal kecerdasan, teknik, timing yang pas, seperti itu. Makin kesini juga Mas Bro akan semakin menyaring ya apa yang ada di dalam tutorial Mas Bro. Tentunya saya harap untuk masuk yang utama ke depan. Kalau sekarang uangnya belum ada ya nggak apa-apa, nanti nunggu cuan dari PP. Yang masuk PP masukkan BTC. Yang jelas nomor 1 BTC, ketika turun masuk pasti ada kenaikan, kita TP yang 50% nya. Jadi kita tiap hari ada cuan, tiap momen ada cuan, tiap waktu ada cuan gitu ya. Yang lainnya kalau belum bisa beli BTC untuk long invest jangka panjang, saya harap masuknya di ETH, BNB, Cardano, SRP, Matic. Udah itu aja, yang lain gak usah dilirik. Banyak koin Anda bingung ya, modalnya juga besar, Anda bingung, nggak usah terlalu fokus yang lain. Yang punya rekom jejak yang bagus, project-project yang bagus, kalau berdasarkan project ini ada di yang masih receh ya, ada di SRP, Matic, sama di Cardano. Ketiga itu. Kalau yang ketiganya lagi nggak perlu Anda ragukan, BTC nomor 1, yang kedua adalah ETH, yang ketiga BNB. Jadi saya menjagokan ke depan itu, saya tidak akan melirik koin yang lain. Jadi yang pertama saya harus masuk BTC, kemudian ETH, kemudian BNB. Ya, itu porsi yang besar di situ. Dan nanti porsi yang kedua ada di SRP, Cardano, Matic.
dan yang 5% saya akan alihkan ke meme coin, yang mana meme coin itu yang lagi berpotensi, nggak di satu tempat ya. Jadi meme coin yang mana lagi hebat, lagi tenar, itu masuk ya untuk scalpingan aja. Nanti kalau sudah waktunya sudah meredup kayak Shiba ya kita tarik, ganti mana lagi yang bagus lagi. Ini PP kan kenaikannya kan katanya rungkat-rungkat rabul ya, ada kenaikan 2,79%, lumayan. Jadi menurut Mas Bro seperti itu. Hati-hati sekali untuk bermain kripto. Yang namanya kripto itu betul-betul Ponzi scam modern internasional, banyak tipu-tipu, tipeng-tipeng, itu udah jelas. Kalau Anda masuk meme coin itu terus terang gambling, dimanapun, di Shiba pun, umpamanya di PP pun seperti itu. Tapi kan kita kan mau gambling, uang kecil, uang receh akan menjadi jutawan, kan seperti itu ya. Tapi porsinya sedikit, jangan all in kan, ada yang ratusan juta, yang 50 juta ya, yang 25 juta, bahkan ada yang 200 juta. Katanya omong kosong, nggak omong kosong. Memang di kripto itu kalau orang yang model rojali, yang masih apa namanya culun, nurut ya, orang kuper, nggak pernah kemana-mana, begitu mendengar apa namanya RP1 Binance berangkas Anda garasi disiapkan ya, goyah iman juga. Keculunannya hilang kalau melihat uang kan semua jadi hijau, jadi pinter, jual kerbau, kambing, sapi, ayam, tetek bengek. Untung aja punya tetangga nggak dijual ya, masukkan semua ke Sinja sama Bob Doge ya, habis uang dia. Makin sudah culun, sudah kuper, tambah stres lagi. Itu yang berbahaya. Tiba-tiba ngambil selendang ya, digantungin ke pintu, tiba-tiba bunuh diri. Bagaimana? Dosa lah kita sebagai tutorial ya, orang bunuh diri gara-gara kita ngomong RP1 Binance, kebetulan yang mendengarkan, yang menonton rojali. ya kan bahaya sekali ya. Di situ ya udah ya, banyolanya ya. Saya akan memberikan berita yang hot tentunya hari ini. Cuma saya sampaikan, kalau long invest untuk jangka panjang 1 BTC, ETH, BNB 6 itu saya jagokan. Terus yang keduanya itu SRP, Cardano, dan Polygon ya. Untuk yang lain-lain itu kita gambling aja, jangan semua banyak koin, termasuk porsinya juga yang kecil, umpamanya ada di ANT, ada di yang lain-lain lah, pokoknya ada yang di PP, gambling aja dikit aja. Jadi kita jangan apa namanya bertaruh yang 99% kegagalan, hanya 1% keberhasilan. Jangan ya, itu harus seperti itu. Dan ini langsung akan saya simak beritanya, yang mana hari ini mantap sekali, bahwa kemenangan Grayscale itu buka jalan untuk ETF Bitcoin. Harga Bitcoin sentuh 426 juta untuk hari ini ya, malam ya. Tapi ini untuk trader itu kasihan sekali. Jadi kemarin memang banyak berita miring bahwa ekonomi dunia jeblok, akhirnya pada pasang short, dikira harga akan turun ke bawah ya, yang mana order daripada short itu yang leverage tinggi itu menumpuk. Akhirnya kan apalagi dengan ada beritanya kemenangan Grayscale melawan SEC, akhirnya manfaatkan, ini dimanfaatkan bro sama exchange. Jadi dia itu pakai momen, nggak main sembarangan. Momennya kemenangan Grayscale buka jalan untuk ETF Bitcoin, harga Bitcoin langsung melonjak. Dan itu pula yang kemarin itu bahwa yang pasang short leverage tinggi banyak, jadi langsung menaikkan harga. Itu bandar itu juga bukan asal menaikkan, dia harus mencari timing yang pas. Ketika ada berita yang sangat positif, langsung saja diangkat ke atas ya. Banyak trader yang terjungkal. Jadi yang namanya trader leverage tinggi itu atas bawah kena semua. Emang seperti itu, disangkat beritanya buruk ya, tiba-tiba pasang short semua. Nggak taunya ada berita yang bagus, kemenangan Grayscale, tiba-tiba diangkat ke atas, jebrek ya. Banyak terkapar trader yang nangis di pojokan sampai 4 triliun lebih itu kalau saya cek itu, aduh gila-gilaan. Makanya berhati-hati ya. Jadi ini yang namanya harga Bitcoin mencapai puncak 2 minggu pada 29 Agustus 2023 hingga menjadi 28.000 US dollar atau 426 juta setelah Grayscale Investment memenangkan gugatan hukum melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat
Keputusan ini membuka jalan bagi peluncuran ETF Bitcoin pertama di US dan berdampak signifikan pada harga Bitcoin dan aset kripto lainnya. Ya, itulah yang namanya kita bermain, hati-hati sekali, jangan mudah percaya ini itu. Saya sarankan sekarang ada 6 koin yang sangat mantap yang menurut Mas Bro untuk wajib Anda punya dibanding dengan koin-koin yang lain, yaitu Bitcoin, ETH, sama BNB. Untuk yang kelas receh punya project yang bagus ya SRP, Cardano sama Polygon. Data dari Cointelegraph, Market Pro dan TradingView menunjukkan reaksi harga Bitcoin yang instan terhadap kejadian ini dengan BTC USD naik 1.700 US dollar dalam waktu sekitar 30 menit, hampir 2.000 US dollar dalam 30 menit. Berapa gak gila-gilaan, meskipun kita belum melihat sentimen yang cukup untuk menguji kembali ke level 30.000 US dollar. Keputusan ini bisa menjadi katalis untuk itu, kata Michael Van de Peppel, pendiri dan CEO perusahaan Trading X, dikutip dari Cointelegraph Rabu 30 bulan 8 2023. Ini mungkin mendengar aneh, ketetapan bisa berada di ambang awal siklus bullish dengan berita ini. Dia meringkas kepada pengikut X sebagai bagian dari komentar di belakang perubahan. Mantap, mantap, mantap. Harga saham Grayscale, Bitcoin Trust, GBTC juga ikut naik lebih dari 17% pada saat penulisan mencapai 20,60 US dollar. Ini menunjukkan bahwa keputusan ini tidak hanya mempengaruhi harga Bitcoin tetapi juga aset terkait lainnya di pasar. Apakah nggak gila? Apakah nggak gelo yang pasang short ketika ekonomi dibilang acak kadut sama berita-berita yang tidak bertanggung jawab? Tiba-tiba yang namanya Grayscale memberikan berita yang positif bahwa dia menang atas dari sekuritas, maka harga diangkat dengan momen itu sama bandar. Kemudian banyak orang liquid terjengking menjadi nangis di pojokan. Jadi mending main support, ada uang cadangan, paling enggak kita itu punya uang cadangan 30% yang jangan diutak-atik. Khusus untuk BTC, ketika barang banting Anda masukkan ke situ, yang kemarin naik sampai 28.000 Anda TP, sekarang Anda sudah hahaha sama margiah sudah cuan. Itu di situ pakai cerdas, pakai pintar, pakai otak, gak sembarangan bermain kripto. Kalau Anda kayak Rojalia bahaya tuh di situ ya. Nanti juga akan saya berikan berita yang mantap lagi tentunya, mana Mas belum memberikan saran untuk long in jangka panjang ketika harga lagi turun seperti ini. Masuklah di Ripple, Cardano, Matic, silahkan Anda pilih sendiri selain daripada BTC, ETH ataupun daripada BNB ya. Juga kalau ya masuk LTC, masuk BCH ataupun Bitcoin Cash itu juga kenaikannya tinggi. Itu salah satu top CMC yang mantap-mantap di situ dibanding dengan meme coin. Bahaya ya. Ini dalam perkembangan ini Ripple pindahkan 31 juta SRP setelah berita kemenangan Grayscale melawan SEC. Dalam perkembangan yang mengejutkan baru-baru ini, Ripple dilaporkan telah memindahkan sejumlah besar SRP, yaitu 31 juta SRP atau setara dengan 16,5 juta US dollar ke sebuah dompet yang tidak diketahui. Transfer ini terjadi di tengah peningkatan perhatian terhadap mata uang kripto meskipun ada tantangan yang sedang berlangsung di pasar. Waduh, pergerakan harga SRP setelah kemenangan Grayscale. Mengutip laporan CoinGape 3823, hal yang menarik dari berita ini adalah terdapat transaksi lain yang melibatkan transfer 27,6 juta SRP dari dompet yang tidak diketahui di Bitstamp, sebuah bursa kripto besar. Meskipun sentimen bearish di pasar kripto bertindak sebagai penghalang potensi kenaikan harga SRP, harga mata uang ini berhasil menunjukkan kenaikan harga yang menjanjikan dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada 0,5335 US dollar dengan peningkatan hampir
3%. Mantap, mantap. Tahu nggak yang saya bicarakan ini? Kalau nggak ngerti, waduh, Anda percuma main kripto ya. Lebih lanjut, tren naik ini sebagian bisa dikaitkan dengan kemenangan Grayscale baru-baru ini melawan US Securities and Exchange Commission (SEC). Meskipun kemenangan Grayscale tidak berdampak langsung pada SRP, ini menambahkan cerita yang lebih besar tentang perkembangan regulasi di pasar kripto. SEC mendapatkan banyak kritik di pengadilan dalam kasus kami terbukti salah disebut sebagai hipokrit, tidak setia pada hukum, didenda karena menyalahgunakan penemuan. Dan sekarang pengadilan lain mengatakan itu sembrono, dan sewenang-wenang. Itu adalah masalah besar bagi SEC. Sementara itu SRP menghadapi tekanan bearish. Analis pasar menyarankan bahwa penurunannya baru-baru ini mungkin menemukan beberapa dukungan sebagai karena kondisi Eversole dan ketahanan level supportnya. Namun sejumlah besar SRP terus bergerak meskipun ada keputusan Hakim Torres beberapa waktu yang lalu. Kedepannya peristiwa dalam gugatan SEC vs Ripple akan terus berdampak signifikan pada lintasan SRP. Investor dan peserta pasar akan memperhatikan respon Ripple terhadap permintaan banding sela dari SEC dengan cermat karena diharapkan akan mempengaruhi sentimen investor dan perilaku dari para pemegang SRP besar. Seiring SRP menghadapi rintangan ini, komunitas kripto tetap siap untuk potensi gejolak pasar. Saya rasa cukup. Yang mana berita makin mantap, yang mana SRP makin mantap, mengejutkan. Ripple memindahkan daripada SRP sampai 31 juta SRP dengan setara 16,5 juta US dollar ke sebuah dompet yang tidak diketahui. Transparan ini terjadi di tengah peningkatan perhatian terhadap mata uang kripto meskipun ada tantangan yang sedang berlangsung di pasar. Mantap, adopsi SRP akan di mana-mana. Teknologinya Ripple akan diambil seluruh bank di seluruh dunia, akan tetapi semua itu tergantung supply and demand. Saya harap dengan kondisi yang longsor yang turun, Anda masuk di SRP, Cardano dan Matic, Polygon ya, termasuk itu yang pertama BTC, BNB, ETH. Kalau ada duitnya, ada tambahan lagi. Tapi nanti mumet aja bingung kalau kebanyakan koin, uangnya aja dikit ya. Belum lagi LTC ya, BCH. Apakah itu nggak termasuk koin mantap yang mana menjadi legal tender di US dan Kanada? Yang empat pertama itu yang dipasarkan sebagai legal tender yang sah di US. Anda bingung, Anda kacau, minum aja madu apa? Kopi apa? Kopi Lindot. Aduh, makin kacau ini kalau udah malam judulnya sudah Rock Mini. Saya rasa cukup obrolan ini ya, hanya memberikan info-info kesemangatan untuk Anda. Berhati-hati main kripto, jangan mudah percaya sama sini sono situ. Yang penting Anda riset mandiri, mandi sendiri. Jika perawan Mas Bro mau memandikan, enaknya Mas Bro. Aduh, ya biar aja ya, nanti di penit ya, bodo amat ya. Emang gua pikirin, yang penting saya akan memberikan edukasi yang mantap, yang benar seluruh-seluruhnya bagi teman-teman kita, adik-adik kita, warga seluruh Indonesia, khususnya pemuda-pemuda kita, anak cucu kita, dibekali dengan ilmu kecerdasan, ilmu kepandaian, yang hobi bermain kripto supaya hobi cuan, jangan hobi sangkut, jangan hobi rungkat, jangan hobi bangkrut, jangan hobi gila lari-lari di jalan upat tapet nggak pakai gituan, bikin malu, bikin macet ya. Bukan makin kaya makin jengking. Kasihan orang yang uangnya pas-pasan, pinjol uang ke orang kecil, maaf aja yang uang kecil pingin jadi jutawan setelah masuk kripto ya,
Rojali ikut tergoda imannya, matanya hijau karena mendengar tutorial yang RP1 Bannon menjadi jutawan ternyata hanya tipuan saja. Kasihan, terengutlah sudah masa depan Rojali dengan uang pas-pasan, jual kambing, jual sapi, dibelikan semua ke meme coin. Akhirnya meme coinnya rungkat ya. Rojali jadi gantung diri, sekarang masa depannya habis, disikat, dimatikan, dibungkam sama orang yang ngibul RP1 Bannon. Itu kasihan Rojali, dan siapakah yang menanggung dosanya? Termasuk kita sebagai tutorial seperti Mas Bro. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun dosa ataupun salah ngomong kelepotan. Yang namanya Mas Bro juga dibilang acak kadut gak karuan. Ya inilah Mas Bro ya, tidak ada sempurna, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.